Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Glory to God. Saya mau bicara tentang kemuliaan Tuhan. Apa yang kita mau belajar tentang kemuliaan Tuhan? Kita baca dulu ayat ini. Amsal 24 ayat 32, saudara ya. Saya ingin kita sama-sama baca ayat ini dengan keras, saudara ya. Amsal 24 ayat 32, sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 1, 2, dan 3. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Bagian awal sebelum saya tunjukkan beberapa gambar PowerPoint sama saudara, perhatikan. Ketika kita memperhatikan sesuatu yang terjadi di dunia ini, atau kita memandang, melihat, memperhatikan kesukaran yang kita alami misalnya. Tuhan mau kita bukan cuma memperhatikan kesukaran kita, cuma melihat, memandang situasi yang terjadi di dunia ini, atau situasi yang terjadi dalam hidup kita bukan cuma dilihat, dipandang, diperhatikan, tapi Tuhan ingin dikatakan apa? Kita menarik satu pelajaran dari apa yang kita alami itu, kesukaran itu. Yang saya tertarik dari kalimat firman Allah dan menarik suatu pelajaran. Coba Anda lihat ini ayat, tahan ini ayat ya, multimedia. Dikatakan aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan dikatakan apa? Menarik suatu pelajaran. Kata menarik suatu pelajaran dalam terjemahan bahasa Inggris versi New King James Version disalin dengan kata and receive instruction. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya itu ada satu instruksi dari Tuhan yang untuk apa yang harusnya kita lakukan gitu. Setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan minta, Tuhan mau kita itu menarik satu pelajaran. Versi bahasa Inggris and receive instruction. Ada instruksi yang kita terima dari Tuhan. Nah yang penting begini, instruksi apa ya Tuhan? Pelajaran apa yang Tuhan hari ini berikan pada saya? Jadi sikap pandang cara yang benar lagi-lagi ini penting dalam menghadapi setiap masalah. Yang penting bukan masalah apa yang kita hadapi, tapi sikap pandang kita yang betul. Ini pelajaran apa? Menarik satu pelajaran dari apa yang terjadi sama kita. Bukan cuma kita memandang, bukan cuma kita melihat, memperhatikan apa yang terjadi pada kita. Tapi adalah penting receive instruction. Instruksi apa ya dari Tuhan ini buat saya? Pelajaran apa? Pembelajaran apa? Ini penting pagi ini. Ini pendahuluan dari saya. Mari perhatikan gambar ini. Jadi kesimpulan saya begini dari ayat yang barusan kita baca, Amsal 24 ayat 32 itu begini. Dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah begini, pasti ada pelajaran dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, perhatikan PowerPoint ini. Ini penting buat kehidupan kita. Ini message berita utama buat kita yang kita renungkan pagi ini, bahwa dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah itu pasti ada pelajaran dari Tuhan. Itu pasti ada instruksi dari Tuhan. Apa instruksinya? Lewat masalah yang kita hadapi, lewat kesukaran kita hadapi, lewat kesesakan kita hadapi, ada instruksi apa? Ada pelajaran apa ya sekarang ini dari Tuhan? Satu contoh, lagi-lagi saya pakai contoh ini seperti kemarin. Kalau kita berkaca dari pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun kemarin, 2 tahun lebih kemarin, mata kita semua memandang, melihat peristiwa yang terjadi. Dan Alkitab mengajar kita jangan cuma memandang peristiwa yang terjadi, jangan cuma melihat, oh ini mati, keluarga kita meninggal, hamba Tuhan ini, gembala kita meninggal, dan seterusnya. Tetapi pelajaran apa yang kita bisa ambil? Saya mau terangkan sedikit ya. Pandemi COVID-19 yang di awal 2020 menimpa seluruh dunia. Ini sebetulnya pelajaran penting
ada instruksi dari Tuhan. Kita mesti belajar apa? Mengingat pandemi yang terjadi COVID-19 itu ya baru kali ini. Itu menimpa hampir seluruh dunia. Hampir 200 lebih negara bangsa-bangsa dunia ngalami COVID-19 yang merajalela seperti itu. Pelajarannya apa? Kita tahu ya, gereja-gereja itu tutup waktu itu. Harus tutup. Harus dengan sukarela tutup. Walaupun dalam tanda kutip ada juga sih gereja-gereja di desa, di daerah tetap ngotot buka. Masih ada itu ternyata. Saya juga kaget juga ketika dengar teman ini tetap buka, teman ini tetap buka. Menurut saya kasihan juga jemaatnya ya saudara ya. Gembala buka, nanti kalau jemaat gak datang dikira gak taat sama gembalanya kan. Padahal seruan pemerintah harus tutup waktu itu. Untuk kesehatan, untuk pemeliharaan kehidupan rakyat kan. Tapi memang itu terjadi, mayoritas seluruh dunia gereja itu mesti ditutup. Dan banyak orang senior yang tua berkata begini, seumur-umurnya baru sekarang alami seperti ini gitu ya. Selamanya gereja gak pernah tutup. Sekarang mesti sukarela, suruhan pemerintah kita mesti tutup. Dan hari itu yang namanya pendeta, karena gereja ditutup ya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan pabrik, perusahaan pun harus tutup. Ada banyak orang mesti work from home, kerja di rumah. Ya kan, selamanya gak pernah begitu. Tapi itu terjadi. Banyak yang tutup, jenis-jenis pekerjaan tertentu dan segala macam. Bahkan travel agent tutup, hotel-hotel pun tutup, tempat-tempat wisata tutup. Hampir banyak yang tutup gitu ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang saya katakan seperti itu saudara ya, sampai hamba Tuhan yang biasanya tiap hari pelayanan itu mesti stop. Gak ada jadwal pelayanan. Itu terjadi loh 2 tahun kemarin. Dari kesukaran, kesulitan pandemi yang merajalela seperti itu, kita lihat banyak yang meninggal, banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak di PHK dan seterusnya bla 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 segala macam. Pelajaran apa yang kita bisa dapat di situ? Jangan kita cuma melihat, oh pandemi, oh ini tutup, oh ini bangkrut. Ketika kita memperhatikan situasi kesukaran yang melanda dunia itu ada instruksi apa ya dari Tuhan? Pelajaran apa? Alkitab berkata kita jangan cuma melihat peristiwa yang terjadi, tetapi kita harus bisa menarik pelajaran dalam kehidupan kita. Apa ya receive instruction-nya itu apa dari Tuhan? Nah itu penting. Nah saya mau tunjukkan satu ayat. Coba lihat dalam Daniel pasal 11 di ayat 32 bagian B. Sebetulnya dalam setiap kesukaran, kesulitan yang datang melanda kita, percaya begini, itu ada pelajaran, itu ada instruksi dari Tuhan yang harus kita lakukan. Pelajaran apa? Nah ini pelajarannya yang disingkapkan oleh kitab Daniel. Ayo sama-sama kita baca ya saudara. Daniel pasal 11 ayat 32b. Mari bersama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa sih instruksi dari Tuhan menurut saudara kesukaran yang terjadi? Baik pandemi atau kesukaran kita sendiri dalam kesesakan kita. Ada instruksi apa ya dari Tuhan sebetulnya ketika kita mengalami kesesakan? Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada pelajaran, ada instruksi dari Tuhan. Ini kita mesti kerjakan. Ayat ini menyingkapkan kepada kita. Tujuannya apa? Tetapi umatnya yang mengenal Allahnya. Salah satu tujuan Allah, percayalah, dalam setiap kesukaran, kesulitan, dalam tanda kutip malapetaka, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang di luar harapan kita terjadi sama kita, menghantam hidup kita. Percayalah, lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita lihat, yang kita perhatikan terjadi sama kita, itu ada pelajaran dari Tuhan. Pelajarannya apa pendeta? Supaya kita semakin mengenal Allah kita. Karena apa tujuan kita mengenal Allah? Supaya kita tetap kuat. Karena hanya orang-orang yang mengenal Allahnya dengan baik, ia itu akan tetap kuat bahkan bertindak. Ada banyak orang Kristen saudara ya, ketika dihantam kesukaran, mengalami sesuatu, dia bingung.
Dia nggak ngerti bertindak apa, dia mau kerjakan apa. Kenapa? Sudah menyerah duluan. Sudah apa ya, kehilangan iman. Udah hancur dulu imannya, udah rapuh dulu imannya. Kenapa orang hadapi kesukaran? Kenapa orang hadapi kesulitan? Imannya lemah, imannya rapuh, lost faith, kehilangan iman. Kalau kita udah kehilangan iman, kita mau bertindak bagaimana? Iman itu dasar. Kitab Mazmur katakan kalau dasar kebenaran dihancurkan, orang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau tanya, kita orang Kristen mau bisa bikin apa? Bertindak apa? Melangkah apa? Melakukan apa? Kalau dasar iman kita udah dihancurkan sama masalah, dihancurkan sama setan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Bagaimana caranya hidup di masa suka, di masa sulit yang kita lihat mulai terjadi. Bahkan pesan penting di akhir tahun, siap ekspansi memasuki tahun 2023 yang diramalkan banyak dunia mengatakan tahun kegelapan. Dunia boleh berkata ini tahun kegelapan. Ya, itu memang mungkin terjadi. Bisa jadi resesi ekonomi, krisis keuangan, inflasi mungkin terjadi begitu hebat. Kita nggak tahu. Ramalan dunia bisa terjadi seperti itu. Tapi saya mau ingatkan, kita anak-anak Tuhan, meskipun di depan itu kenyataan yang terjadi, kita bukan kehilangan iman. Lost fight jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Tetapi tetap kuat dan bertindak dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Orang bisa tetap kuat imannya, tetap bertindak dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus mengenal Tuhan. Makanya pandemi 2020 sampai 2021 bahkan sekarang ini, itu sebetulnya ada pelajaran penting loh buat kita. Untuk kita siap masuk 2023, Anda dapat sesuatu di sini. Bahwa tidak semua yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk menghancurkan kita loh. Tidak ada begitu. Pasti ada pelajaran. Pelajarannya apa? Semakin kita mendalam dalam Tuhan, semakin kita mengenal Allah kita. Nah, kata mengenal di sini, kata mengenal, perhatikan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Bilang sama-sama saya, mengenal Allahnya. Kata mengenal di sini dalam bahasa Ibrani, saya nggak sempat catat ya, disalin dengan kata ladaat. Ladaat itu kalau dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru sama dengan ginosko, epiginosko. Mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan lewat proses mengalami. Beda cuman sekedar tahu, mengenal tahu dengan mengenal secara pribadi itu beda. Mengenal secara pribadi itu lewat mengalami. Nah, Tuhan mau lewat kesukaran kita, lewat kesulitan kita, kita itu semakin mengenal Tuhan secara pribadi lewat mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Saya pagi ini masih ngomong mengalami Tuhan, lanjutan kemarin. Betapa pentingnya kita orang percaya, kita tuh mengalami pribadi Tuhan. Sebab dengan kita mengalami Tuhan, kita mengenal Dia secara pribadi. Ini rumus mengenal Tuhan secara pribadi, harus mengalami. Jadi kalau ditanya, saya itu punya rumus mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana pendeta rumusnya? Kita mesti ngalami Dia secara langsung. Saya pernah gambarkan, kalau Anda tanya sama saya, Pak Pendeta Yohanes, Pak Gembala, apa mengenal semua pelayan-pelayan Tuhan pekerja di gereja ini? Oh, saya kenal. Apa Pak Pendeta kenal secara pribadi? Saya kenal sih nama mereka, rumah mereka, ngerti saya. Ya, tapi ketika ada tanya kesukaan warnanya apa, saya nggak tahu. Hobi makannya, kesukaannya makan apa, saya nggak ngerti. Yang tahu pasangan hidup mereka, yang tahu adalah keluarga mereka. Karena keluarganya, pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, itu yang ngalami mereka tiap hari. Tapi kalau Anda tanya, Pak Yohanes, apakah kenal secara pribadi dengan Ibu Siska, Ibu Gembala? Loh iya dong, saya mengalami dia setiap hari istri saya. Istri saya nggak ngomong, dari wajahnya saja udah tahu kok saya. Lagi bagaimana saya ngerti, karena saya ngalami, saya kenal secara pribadi. Kenal saja dengan kenal pribadi itu beda. Tuhan mau kita itu ladaat, Tuhan mau kita itu epiginosko, kenal Dia secara pribadi lewat mengalami Dia.
Tanpa Anda mengalami Tuhan secara pribadi, Anda tidak bisa mengenal secara pribadi. Bagaimana Anda bisa punya iman yang kuat hadapi kesukaran? Nggak bisa. Akan ada banyak orang, saya pikir, saya khawatir 2023 kalau itu betul-betul terjadi ramalan dunia. Orang kan banyak lose faith, orang kan banyak kehilangan iman. Kalau iman sudah hancur hilang, mau bertindak apa? Mau ke gereja, mau ibadah. Kalau dasar udah dihancurkan, orang benar tidak bisa bikin apa-apa, kata Alkitab. Oh, saya berdoa masa pandemi 2 tahun kemarin lebih itu yang berat. Kita banyak lihat ini meninggal, ini hancur, termasuk kita mengalami kesulitan. Tapi kita banyak belajar ya. Saya pribadi kalau saya boleh cerita sama saudara, masa pandemi 2 tahun lebih yang cukup berat itu buat saya juga hamba Tuhan. Saya belajar begini, kalau dulu saya mengajar khotbah sama saudara tentang pelajaran iman, itu mungkin bisa lahir dari sebuah pengetahuan yang saya pelajari selama ini. Tapi sekarang ini ketika saya mengajar saudara tentang iman, itu lahir dari kehidupan saya. Itu berita firman tentang iman itu yang saya alami dalam hidup saudara. 2 tahun lebih pandemi, saya banyak mengalami Tuhan. Saya banyak mengalami semakin tajam dalam Tuhan, semakin peka dengan Tuhan. Pandemi itu membuat saya semakin dalam dengan Tuhan. Mau bikin apa gitu. Bahkan saya bisa bertindak online. Ya, ketika gak bisa bikin apa-apa, gak bisa kunjungi rumah jemaat, gak bisa pelayanan di gereja, saya bertindak dengan iman, lakukan ibadah live streaming secara online. Untuk awalnya untuk memberkati jemaat, menguatkan iman jemaat. Ya, online ini YouTube channel GSPDI Jombang, juga akun Facebook Yohanes Nahtali, tiap hari online pengajaran firman ibadah kami dari gereja. Ini lahir dari masa pandemi, saudara ya. Lahir dari kami mengalami Tuhan. Semua itu ya, kalau memang Tuhan yang buka jalan, bertindak karena Tuhan yang menggerakkannya, itu terus hidup sampai sekarang ya. Saya pikir siapa saya gitu ya. Saya dari daerah loh, dari Jombang, saya bukan dari Surabaya, saya bukan dari ibu kota Jakarta. Saya ini masuk pendeta yang tanpa wajah, orang gak kenal gitu siapa Yohanes Nahtali, orang gak ngerti loh. Tapi saya bersyukur Tuhan bisa bawa sekarang saya seperti ini, untuk bisa live streaming online. Biasanya 2.500, 2.600 ya, yang live ikut ibadah langsung seperti ini. Sore 5.000, 6.000 bisa 7.000. Itu kalau bukan Tuhan, gak bisa loh saudara ya. Cari pengikut ibadah 100-200 saja susah gitu. Ini karena Tuhan loh. Dari sini saya banyak belajar sesuatu. Saya menarik pelajaran. Saya bercerita bukan karena kesombongan. Oh tidak, apa yang mau disombongkan? Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi menarik, ketika saya mengajar tentang iman, itu bukan teori lagi. Itu lahir dari pengalaman saya dengan Tuhan. Itu saya hidupi. 2 tahun masa pandemi, oh saya banyak mengalami Tuhan. Ya, saya mengalami Dia sebagai Jehovah Jireh. Saya mengalami Dia sebagai Jehovah Rafa. Kadang panas juga, kadang capek saudara ya. Kita pikir, oh jangan-jangan enggak juga gitu saudara ya. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya, bukan hanya masa pandemi, bahkan masa pandemi yang lebih ringan sekarang, Anda sudah mulai banyak mengalami Tuhan. Ingat ya, yang namanya rumus mengenal Dia secara pribadi itu lewat mengalami. Kalau Anda gak mengalami Tuhan secara pribadi, saya pastikan Anda gak bisa mengenal Dia secara pribadi. Kalau Anda gak bisa mengenal Tuhanmu, Yesusmu secara pribadi, saya mau tanya, saya meragukan iman saudara kuat. Iman yang kuat itu lahir dari mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ternyata mengenal Tuhan secara pribadi lahir dari mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau Anda udah mengalami Tuhan secara pribadi, imanmu akan kuat. Mau ada kesukaran apapun Anda gak akan goyang. Bisa jadi dengar saya, engkau sedang mendengar firman sekarang ini juga, engkau sedang punya masalah yang belum selesai. Masih ada PR besar buat pekerjaan saudara, masih tertutup jalannya. Tapi saya yakin kalau Anda adalah orang yang sudah diproses mengalami Tuhan. Kemarin banyak mengalami Tuhan. Tahun-tahun yang dulu mengalami Tuhan. Anda gak goyah. Kalau dulu aku ditolong Tuhan. Masalah yang berat sekarang pun pasti ditolong Tuhan. Bagi Tuhan menolong kita mudah. Seperti membalik telapak tangan. Tapi pelajaran itu yang penting kita bisa tarik enggak?
Ada instruksi loh dari Tuhan. Supaya apa? Ayo alami Tuhan. Iman kita kuat dan kita bertindak. Jadi pelajarannya apa sih saudara ya? Setiap kali kita mengalami kesukaran, salah satunya ini, kita harus mengenal dia secara pribadi lewat proses mengalami. Itu juga ditangkap oleh Rasul Petrus. Coba Anda lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya baca saja ya dengan cepat ayat ini. Dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus pun menangkap dengan rohnya, dengan hikmat Roh Kudus, dia berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Justru masa sukar yang kita hadapi, yang Tuhan mau pelajarannya, instruksi yang ada dari Tuhan adalah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Justru menghadapi kesukaran makin bertumbuhlah mengalami Tuhan. Lewat proses mengalami Tuhan. Saya katakan kemarin, Yesus Tuhan kita itu bukan hanya untuk kita percayai. Kalau orang ditanya, kamu percaya? Oh percaya. Percaya gak dia bisa tolong saudara? Percaya gak saudara bisa ngalami mujizatnya? Loh, kalau ditanya percaya, percaya. Tapi kadar percayamu seperti apa? Ada banyak orang beriman. Oh iman Pak, saya percaya. Oh percaya Pak. Tapi percaya nggak pagi ini Tuhan bisa tolong saudara? Percaya tidak, saudara pagi ini bisa mengalami lagi mujizatnya, bisa mengalami jalan keluarnya. Bukan cuman oh percaya, Tuhan Yesus bukan sekedar kita percayai, tapi percaya nggak saudara bisa mengalami kuasanya, mengalami Dia dalam kuasanya secara pribadi. Itu yang membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu kuat imannya dan tetap bertindak. Gak goyah, gak kehilangan iman. Dihantam masalah pun gak goyah iman. Tetap percaya Tuhan pasti tolong aku. Seperti contohnya adalah Petrus. Dia gagal semalam-malaman. Tapi ketika Tuhan berkata bahwa peramu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, dia ngalami loh pertolongan Tuhan. Sudah gagal, ngalami berkat. Daud ketika di Siklak dihancurkan, istri anak ditawan, semua 600 orang pengikutnya, rumahnya di bumi hanguskan, harta dibawa, istri anak dibawa. Itu 600 orang nangis sampai suara habis, laki-laki nangis loh. Dan mereka menyerang Daud, mau lempar Daud sama batu. Daud terjepit. Bukan cuma mereka 600 orang yang kehilangan istri, anak dan harta benda, dia juga. Tapi apa yang terjadi? Dia bukan kehilangan iman. Alkitab katakan apa? Dia semakin menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, itu menguatkan iman. Engkau sanggup tolong aku. Aku percaya Tuhan, aku masih bisa mengalami mujizatmu. Menguatkan percaya. Makanya dia bertindak. Ya, dia cari itu orang Amalek, saudara ya. Bertindak dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Ujungnya menang. Bukan hilang iman. Kenapa bisa begitu? Daud itu orang yang banyak mengalami Tuhan. Dia kenal secara pribadi akan Tuhannya. Dihantam dengan masalah yang berat, dia gak goyah. Saya berdoa pagi ini, engkau bukan orang yang kehilangan iman hadapi masalah. Justru menguatkan imanmu. Kenapa? Engkau kenal siapa Tuhanmu yang hidup itu. Dan orang gak goyah itu sudah ngalami secara pribadi. Lihat PowerPoint ini, justru dalam situasi yang sukar dan sulit, Tuhan mau kita itu harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ini instruksinya, tarik pelajarannya. Adalah satu kebodohan tingkat tinggi kalau seorang anak muda, anak kita orang tua biayai sekolah dia untuk belajar di sekolah. Tapi ternyata setelah lulus dia berkata, tapi saya gak dapat pelajaran apa-apa, gak belajar apa-apa. Itu bodoh betul saudara ya. Udah keluar duit mahal, seperti kita juga. Udah ngalami susah, penderitaan yang berat, ngalami kesesakan, tapi Anda gak bisa belajar sesuatu apapun dari Tuhan. Gak bisa menarik pelajaran. Apa ya pelajaran dari Tuhan? Itu bodoh secara rohani. Gak ngerti instruksi apa ya sebetulnya yang Tuhan mau aku kerjakan. Bagianku apa yang aku lakukan. Ini bodoh secara rohani. Belajarlah dalam setiap kesukaran, kesulitan yang kita alami. Orang kalau mengenal Tuhan itu indah loh. Mengenal secara utuh. Bukan hanya tahu berkat, oh dia mengasihi saya. Bagaimana kalau kita hadapi kesukaran? Masih punya iman gak?
butuh pengenalan pribadi yang utuh akan Tuhan. Bukan cuma berkat yang kita tahu. Oh, kalau berkat dia mengasihi. Bagaimana dalam kesukaran? Apakah dia tidak mengasihi? Tetap dia mengasihi kita. Dia izinkan terjadi supaya pengenalan kita semakin bertumbuh untuk mengalami dia secara pribadi. Ada lihat gambar ini. Karena waktu mungkin tidak usah dibaca ya. Kejadian 19 baca ayat 1 sampai selesai. Ketika Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan, akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tuhan itu beritahu kepada Abraham ketika akan menghukum Sodom dan Gomora. Dalam peristiwa yang terjadi, maksud saya begini loh. Orang kalau mengenal Tuhan itu dengan baik, kenal secara pribadi, itu Tuhan bisa datang kepada kita seperti Abraham. Peristiwa belum datang, kesulitan belum datang, Tuhan udah kasih tahu sama kita. Sesuatu yang rahasia sifatnya Tuhan beritahu sama kita. Kesukaran akan datang. Abraham diberitahu bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi lewat peristiwa keadaan tertentu, bisa kayak begitu. Itu orang mengenal Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita ngalami model seperti gambar berikutnya. Saya hanya kasih pemahaman sama saudara. Mengenal Tuhan secara utuh itu seperti itu. Kadang yang belum terjadi Tuhan kasih tahu lewat situasi, lewat keadaan, lewat mimpi, lewat firman, lewat macam-macam hal. Tapi ini prinsip firman yang saya coba angkat tunjukkan sama saudara. Bisa seperti ini, belum terjadi, nih dikasih tahu sama Tuhan. Tapi yang kedua, bisa jadi dirahasiakan sama Tuhan. Tuhan enggak ngomong jelas. Contoh tentang peristiwa Maria dan Marta pernah ngalami ketika saudara laki-laki mereka namanya Lazarus sakit keras. Di ayat yang ke-6, coba kita lihat ayat ini, saya baca sebentar ya. Saya baca sebentar, dikatakan apa di sini? Saya baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa dikatakan? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Gak langsung pergi, gak langsung bertindak, gak langsung tolong. Padahal Maria sama Marta harap-harap kapan Yesus datang ya supaya disembuhkan, gak sampai mati nih saudaraku laki-laki. Ditunggu-tunggu gak nongol. Kecewa gak? Oh, pasti kecewa. Pasti kecewa. Sama dengan Anda kan? Berharap pertolongan Tuhan, berharap ada jalan keluar secepatnya, berharap doa kita cepat segera dijawab. Kok gak dijawab-jawab? Diolor-olor sama Tuhan. Itu kalau orang Jombang ngomong ditunda-tunda. Adakah di antara saudara hari ini mengalami penundaan? Kok gak ditolong-tolong sih? Kok berkat belum datang-datang sih? Job kok belum ada sih? Ada yang mengalami penundaan? Maria, Marta pernah ngalami itu, kecewa gak? Oh, kecewa dong secara manusia. Kok Tuhan langsung gak tolong? Sampai gara-gara ditunda, dimolor-molor sama Tuhan. Ayat 14, Lazarus bukan sakit lagi. Mari sama-sama kita baca, saudara, ayat 14. Saya minta tolong multimedia sediakan saya ayat 15. Saya gak sempat tulis tadi. Sediakan ayat 15. Kita baca dulu ayat yang ke-14. Yohanes 11 ayat 14. Sambil kita kasih kesempatan multimedia sediakan ayat 15 buat kita. 2, 3, 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kalau mati mau ngapain? Tadinya masih sakit, sekarang mati. Loh, Tuhan sudah ditunda-tunda, sekarang masalahnya lebih parah. Kalau masalah ini sudah kadaluarsa, sudah expired, gak bisa bikin apa-apa. Sekalipun kita berpikir kalau Tuhan datang ke Betania, terlambat, telat Tuhan, gak mau bikin apa. Tapi lihat, setiap peristiwa yang terjadi, kalau ada penundaan, ya kok Tuhan Gak memberitahu, gak datang. Apa sih maksudmu Tuhan? Kok gak dibuka-buka jalan? Maunya kita kan langsung Tuhan beritahu. Punya masalah langsung kasih mujizat. Lagi kekurangan, nih berkat. Maunya kita kan gitu kan? Buntu jalannya. Maunya kita Tuhan kasih terobosan jalan keluar. Maunya kita begitu. Tapi kadang ada penundaan. Kok gak ditolong-tolong? Kok saya ngalami masalah lebih parah? Gimana sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Seringkali kita seperti itu. Sebetulnya di saat-saat seperti itu, kembali kepada firman, kalau Anda memperhatikan keadaan kita seperti itu, Anda harus bisa menarik pelajarannya. Ada instruksi apa? Receive instruction apa dari Tuhan? Itu kita sedang menerima instruksi, ada apa ya? Gitu. Terbukti ayat 15. Ayat 15, ayo sama-sama kita baca. Ternyata Tuhan punya tujuan. Ini tujuannya. Langsung gak datang, gak langsung ditolong. Ini tujuannya, diolor-olor. Lihat 2, 3, 15 ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, dan seterusnya. Baru Yesus berkata, ayo kita pergi ke Betania. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kapan? Setelah dia berkata ini, syukur aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu dia sakit. Sekarang dia mati. Sebab demikian lebih baik bagimu dia mati, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ternyata instruksinya adalah supaya Maria dan Marta itu belajar percaya. Tapi kita tahu Marta itu percaya, tapi percayanya percaya yang unbelief believer. Percaya Tuhan, oh percaya, tapi dia nggak percaya Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Anda nangkap sesuatu? Ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta berkata, jangan Tuhan, udah 4 hari tubuhnya busuk. Terjemahan bebas katakan gini, apa-apaan Tuhan? Kalau orang ngomong kasar, maafkan kata-kata saya kalau salah ya. Gila apa? Sudah mati kok mau dibuka lagi? Apa-apaan sih? Apa kata orang? Baunya busuk. Oh, dia percaya pada Tuhan, tapi dia nggak percaya kuasa Tuhan sempurna bisa menghidupkan Lazarus. Saya yakin kalau saya tanya sama saudara, saudara percaya Tuhan? Oh percaya Pak Pendeta. Percaya Yesus Juru Selamat? Percaya. Apa percaya Yesus bisa sembuhkan kamu? Tunggu dulu Pak Pendeta. Apa percaya Yesus bisa memberkati hidupmu dalam kesusahanmu? Ada bingung mungkin. Saya mau berkata sama saudara, percayakah saudara Tuhan bisa memberikan berkat, memulihkan saudara, memberikan jalan keluar? Ingat, Tuhan gak cukup hanya Anda percaya sebagai Tuhan. Percaya gak sama kuasanya? Karena mengalami Tuhan itu mengalami kuasanya. Mengalami Tuhan itu mengalami kehadiran secara langsung. Mengalami dia sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kita perlu. Pada waktu kita sakit, kebutuhan kita sembuh dan sehat, kita ngalami itu loh. Orang yang ngalami Tuhan secara langsung, secara pribadi, itu membuat dia mengenal dia secara pribadi. Nanti kalau hadapi masalah, aku percaya dengan iman, Tuhan pasti tolong aku. Makanya supaya itu lebih baik buat mereka, supaya mereka belajar percaya. Jadi kalau Anda mengalami penundaan, ada receive instruction dari Tuhan. Apa instruksinya? Supaya kamu belajar percaya kepada kuasanya Tuhan, bahwa dia sanggup menolong kita. Saya mau bawa saudara pada ayat ini, Matius 16. Ada waktu sedikit ya, saya belum nyampe kemuliaan masalahnya ini ya. Yesus pernah bertanya dalam Matius 16, 13-15. Cepat ya saya ngomong ya, gak usah dibaca. Menurut kata mereka siapa aku? Elia, Yohanes Pembaptis. Yesus gak puas, tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dia tanya sama murid-murid secara pribadi. Gak ada yang bisa jawab. Yang jawab adalah Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan seterusnya. Kenapa Yesus tanya kepada murid-muridnya, kepada tentang banyak orang, siapa aku ini? Apa Yesus makan puji? Enggak. Apa Yesus ada masalah gambar diri? Enggak. Karena Tuhan ingin setiap orang mengenal dia secara pribadi. Mengenal kuasanya, mengenal ketuhannya. Ketuhanannya bukan hanya percaya. Percaya gak dia bisa tolong saudara? Kalau Anda percaya sama Tuhan, mengenal dia secara pribadi, Tuhan akan bawa saudara pada 4 tahap ini. Saudara akan dibawa Tuhan dari faith to faith, dari iman kepada iman, dari strength to strength, kekuatan kepada kekuatan, dari grace to grace, dari anugerah kepada anugerah, kepada kasih karunia lebih besar, sampai kepada from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Saya mau masuk di sini bagian akhir. Kalau Anda mengenal dia pribadi, Tuhan akan bawa saudara pada 4 tahap ini. Yang keempat ini luar biasa. Tuhan akan bawa saudara dituntun kepada yang namanya from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Ayat yang terakhir saya mau tunjukkan sama saudara. Ayat terakhir, ayo sama-sama kita kunci dengan ayat ini. 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ini menarik loh. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Terjemahan versi yang lain berkata, Tuhan itu diagungkan dengan apa, karena apa yang dirahasiakannya. Bingung kan saudara? Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan karena apa yang dirahasiakannya. Opo ini ya gitu ya. Orang Kristen kalau belum bingung, dia belum percaya sungguh-sungguh. Kita mesti bingung dulu memang kadang-kadang sorry, kok ngalami gini. Kadang-kadang Tuhan rahasiakan. Seperti Maria Marta, itu dirahasiakan sama Tuhan loh.
Tuhan katakan lebih baik supaya mereka belajar percaya. Bukan sakit sembuh, tapi mujizatnya lebih besar. Mereka mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu lebih spektakuler, lebih dahsyat. Kalau diberitahu rahasia dari awal kayaknya kurang seru. Kadang-kadang Tuhan itu bikin seru hidup kita, bikin rame meriah hidup kita. Seringkali ketika dia mau kasih mujizat yang spektakuler, mujizat yang besar, Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Dan memang Alkitab betul katakan, Tuhan itu diagungkan dengan apa yang dia rahasiakan. Supaya kita belajar percaya. Jadi kalau hari ini engkau belum mendapat jawaban, ada bingung. Kok belum ditolong ya? Udah setia ibadah, sudah bikin ini kok belum ditolong. Ada ketemu jawabannya. Kadang-kadang Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Tuhan ada ngomong. Tapi di balik itu Anda mesti belajar sesuatu. Nanti Anda akan mengalami kemuliaan kuasa mujizat Tuhan yang lebih besar dari yang Anda harapkan. Lebih besar, lebih spektakuler dari yang Anda doakan. Selalu begitu. Mereka berpikir sakit sembuh, enggak, mati dibangkitkan, udah busuk loh saudara. Itu sesuatu tingkat kemustahilan yang tinggi. Saya percaya hal yang sama Tuhan sedang berikan kepada kita di tahun 2023. Saya percaya itu akan terjadi. Engkau punya iman enggak 2023? Kalau kau bertindak dengan imanmu, itu tahun yang mendatangkan kemuliaan yang besar sama saudara. Tahun di mana saudara akan mengalami Tuhan secara pribadi yang luar biasa. Memang itu bukan resesi tahun depan. Kegelapan betul gelap. Tapi di situ Anda akan mengalami Tuhan secara pribadi karena pengenalanmu pribadi dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa.